nama saya Julian Disaragi dari kelas 1C, jurusan Teologi. Di sini saya akan menjelaskan laporan bacaan saya yang berjudul Surat-surat Pseudo Paulus. Kita menamai surat-surat yang disebut sebagai tulisan Paulus, atau dalam kasus Ibrani yang diterima tradisi gereja sebagai tulisan Paulus dengan nama Pseudo Paulus. 1. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu pertama, ia dimulai dengan pembukaan, ucapan syukur, dan doa syafaat. Pembukaannya menyebutkan Paulus pengirimannya bersama Timoteus. Penerimanya adalah saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose. Salamnya lebih pendek dari yang biasa kita temui pada surat-surat Paulus. Bagian kedua mengandung ringkasan kristologi dengan corak seperti nyanyian. Kristus digambarkan sebagai anak dari kasih Allah yang membawa penebusan dan pengampunan. Tidaklah mudah bagi kita untuk menemukan kesejajaran gagasan. Demikian di bagian lain dari tulisan Paulus. Dalam bagian ketiga, kristologi ini diterapkan dan akibatnya ditarik. Di sini kita menyaksikan hubungannya dengan pernyataan, di mana Paulus adalah pelayan, Efras rekan melayani, dan dapat dikatakan di sini jabatan itulah yang menonjol, di mana surat-surat dijulukan kepada Timoteus dan Titus. Tetapi dalam Kolose disampaikan oleh Efras sendiri, paling tidak begitulah kesan yang kita peroleh, meskipun di sini sekali lagi tujuan surat itu adalah untuk mendukung wewenangannya. Dalam bagian keempat menyusul ayat 23 disajikan suatu diskusi mengenai jabatan kerasulan. Begitu juga dengan menggunakan kata kedudukan pada judul bagian pertama surat ini. Suatu nyanyian kosmologis diambil, dikristenkan, dan kemudian diterapkan kepada suatu yang nyata. Mungkin saja dalam terang, hal ini dikaitkan dengan nyanyian baptisan. Keadaan gereja dan persoalan keperangan Kolose. Keadaan gereja dan persoalan keperangan Kolose yaitu jemaat ini terancam oleh ajaran sesat gnostik Yahudi. Di dalam permasalahan ini jelas diperlukan pertolongan dari luar. Dan karena itu Paulus yang secara pribadi sebelumnya tidak pernah mengunjungi jemaat ini, mengambil langkah untuk menolong. Cara pemberian dukungan ini dalam pergumulan melawan ajaran sesat adalah penting bagi generasi kedua. Kedudukan diungkapkan dijelaskan dalam tradisi ajaran diajarkan pada pembentukan gereja itu dan didukung dengan memperkuat wewenang Efras yang di belakangnya Paulus berdiri. 2. Surat Paulus dengan jemaat di Efesus. Hubungannya dengan surat Kolose. Kesamaan Efesus dan Kolose yaitu ketika Tikhikus disebutkan sebagai pembawa surat yang harus para penerimanya memberitahukan tentang keadaan Paulus dan menghibur hati mereka. Tetapi daftar salam yang panjang dalam Kolose tidak ada dalam Efesus. Karena ada 29 kata yang sama dalam dua nas, sementara dalam nas-nas yang sejajarnya lainnya, kesamaan hanya mencakup 7 kata. Alamat surat. Dalam bagian pembukaan, muncul dalam dua bentuk kebanyakan naskah salinan. Selain perubahan-perubahan kecil dalam urutan atau tambahan-tambahan sedikit, berbunyi dari Paulus Rasul Kristus Yesus, kemudian orang-orang kudus, tois oisen en Efeso, kai pistis en Christo lesou, yang ada di Efesus dan percaya dalam Kristus Yesus. Surat-surat pengembalaan. Hal yang sama pun berlaku bagi Filemon, tetapi surat ini lebih merupakan surat pribadi daripada surat dengan aturan-aturan kerasulan yang diberikan mengenai masalah-masalah pribadi Filemon. Sementara dalam ketiga surat ini para penerimanya diselamatkan sebagai para pejabat, sebagai gembala-gembala penerima. 1 dan 2 Timoteus dialamatkan kepada Timoteus yang disebut dalam 1 Timoteus 1 ayat 2. Anak yang sah di dalamnya, dan dalam 2 Timoteus 1 ayat 2 agapeton teknon atau anak yang kekasih. Timoteus menurut Kisah Para Rasul 16 ayat 1 adalah anak seorang dari wanita Kristen Yahudi dan ayahnya berasal bukan Yahudi dari Listra. Kemungkinan ia menjadi Kristen melalui pengaruh Paulus. Keadaannya dalam 1 Timoteus, Paulus dan Timoteus sejauh ini telah bekerja sama di Efesus. Paulus kemudian pergi ke Makedonia, meninggalkan Timoteus di Efesus, namun merencanakan untuk segera kembali ke sana. Setelah menetap di Efesus selama 3 tahun, Paulus mengutus mendahului ke Makedonia, di mana Paulus berniat melanjutkan ke Korintus dan kemudian ke Yerusalem, tetapi tidak pergi lagi ke Efesus. Pemenjaraan di Roma. Setelah Paulus dilepaskan dari Roma, ia menjelaskan suatu rencana perjalanan panjang lebih lanjut, kemudian mengacu pada pembelaan pertama. Paulus tak ada yang mendukung, tetapi melalui pertolongan Tuhan ia dilepaskan dari mulut singa. 3. Surat Paulus kepada Ibrani. Ibrani jelas tidak dapat dianggap sebagai pseudo Paulus, di mana surat-surat Paulus dengan menunjuk pada penerimanya
dalam suatu lingkungan khusus yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari isi surat-surat Paulus, bahwa Ibrani dimulai tanpa sebuah pembukaan. Begitu juga para pembacanya merupakan dalam keadaan yang amat berbahaya. Keadaan-keadaan sungguh menolong kita karena hal ini mungkin saja terjadi. Alasan untuk hal ini pertama ditemukan dalam penganiayaan-penganiayaan yang telah dialami para pembaca Ibrani. Sebagian harus menanggung konflik yang berat meyakinkan dan lainnya menyaksikan penderitaan saudara-saudara seiman mereka. Kita dapat memastikan tempat penulisan atau dari mana para penerima berasal. Entah penerima yang dimaksud ataupun yang sesungguhnya, tetapi gagasan tersebut bukanlah meyakinkan. Demikian juga penggunaan perjanjian lama yang meluas, tidak menguatkan dugaan bahwa Ibrani dimaksudkan hanya untuk para pembaca umum kepada orang-orang Kristen. Karya ini memungkinkan sesekali digambarkan surat kepada orang Ibrani karena ia membahas ibadah Yahudi Israel, tetapi hal sama sekali lagi tepat dikatakan bahwa ia ditujukan secara umum kepada orang-orang Kristen tanpa peduli apakah latar belakang mereka, Yahudi ataupun bukan Yahudi. Terima kasih. Shalom.